Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Baik. Sekarang jumlah rakaat tarawih kita akan bagi pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Jadi umumnya jumlah rakaat dari Nabi berapa itu batasannya. Ya. Yang kedua dari kaidah umum ini yang sering dilakukan Nabi. Ya. Misal Nabi menyampaikan jumlah rakaatnya misalnya sekian, tapi praktek Nabinya berapa? Ya. Nah, praktek Nabi ini nanti akan menjadi standar amalan. Oke? Dan yang terakhir nanti sifat sholat Nabinya. Walaupun rakaatnya misalnya ada yang 11, 23, bahkan 36, 40, tapi bagaimana cara menunaikannya? Ya. Jangan-jangan ada sholat yang banyak ditunaikan, tapi tidak seperti Nabi menginginkannya. Baik. Kita ambil kaidah umum dulu, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, nomor hadis 749. Perhatikan kalimatnya. Sholatul laili, sholat yang ditunaikan di malam hari itu, ya. Baik qiyamul lail ataupun tahajud atau qiyam Ramadan, masna masna. Matna, matna. Perhatikan cara menerjemahkannya, jangan keliru. Karena di sini seringkali ada perdebatan. Minimal tunaikan dengan 2-2. Okay? Salatul laili, salat malam itu, matna, matna. Minimal tunaikan dengan 2-2. Karena nanti Nabi pun pernah melakukan 4-4. Ya. Maksudnya begini. Nanti kita akan bahas di hadis Muslim nomor hadis 738 misalnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu pernah Nabi melakukan 4 kemudian 3. Ya. Nanti Nabi juga pernah melakukan 2 ditutup dengan 1. Ada yang 3 witirnya, ada yang 5 witirnya. Tapi prinsipnya kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini, atau disebut dengan tarawih nanti, minimalnya berapa? 2. Jadi 2 kali salam, bangun lagi. 2 rakaat, salam, bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu. Ya. Misal 1 rakaat, salam, bangun lagi. 1 rakaat, salam, bangun lagi. Itu tidak ada. Ya, itu witir namanya. Jelas sampai sini? Baik. Salatul laili, salat yang dilakukan di malam hari itu, matna matna, minimal lakukan 2. Ya, rahmakallah. Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang salat 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah, 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, fal yutir rak'atan wahidah. Maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan, idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar datang, karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya, saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat salat Nabinya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita salat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya. Ya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang salat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Gak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Nah, misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang gak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya as-sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf, yang 11 itu enggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan. Ya. Atau ada yang mengatakan yang 23 itu enggak seperti sunnah Nabi, bid'ah
Umar melakukan bid'ah. Apa yang di Mekah salah semua. Ya. Bahkan di Madinah 36. Ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan harus bersandarkan pada dalil. Ini bagian yang pertama. Nah sekarang pembahasan yang selanjutnya. Kalau tidak dibatasi ya Rasulullah, nanti orang akan beda-beda. Minimal dua-dua. Kalau gitu saya dua aja. Ya? Boleh nggak? Boleh. 4 boleh nggak? Boleh. 6 juga boleh. Ya. Karena nggak ada batas maksimal, juga minimalnya 2, berarti boleh dong 2, gitu kan? Nah, bagaimana yang paling enak, yang standar, yang nyaman, yang kira-kira Nabi sering melakukannya? Dengan itu menjadi patokan amalan kita. Ya, Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW terekam dalam berbagai hadis itu seringkali mempraktikkan sholat malamnya dengan 11 rakaat. Dengan 11 rakaat. Kita sekarang mau masuk pada intinya. Hadisnya banyak ini ya. Jadi poinnya, ada yang 11 rakaat dengan 1 witir. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir. Ya. Ada yang 11 rakaat bahkan dengan 5 witir. Ya, dengan 5 witir, Masya Allah. Kita tuliskan beberapa yang populer saja. Yang 11 rakaat dengan 1 dan 3 witir. Saya kasih 2 saja hadisnya. Nanti kalau mau kopi silakan ya. Yang ingin soft copy-nya silakan datang sore nanti. Dalam kajian saya kasih, insya Allah. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah, Aisyah sampai memberi kesaksian nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Ya. Nanti beliau sampai menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan melakukan salat malam selain dari 11 rakaat. Ya. Nanti kita lihat. Yang 11 rakaat dengan 1 witir. 1 witir. Jadi teknisnya 2, kemudian 2, 2, 2, 2, kemudian plus 1 witirnya. 10 tarawihnya, 1 witirnya. Ini ada dari Nabi. Yang paling populer ada di Abu Daud. Nomor hadis 1336. Ada juga di Al-Muwatta karya Imam Malik. Nanti sore saya bawakan Al-Muwatta untuk jadi contoh, insyaallah. Nomor hadis 258. Contoh. Ini yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Jadi 10 salat tarawihnya, qiyamnya, kemudian 1 witirnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang misalnya 1 kali witir, 1 kali witir itu benar. Ada contoh nabinya. Dan itu kesaksian. Dari mana ini? Dari Aisyah juga. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan. Jadi ini contoh yang pertama. Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja, yang paling tahu kepribadiannya. Ya. Jadi ada yang di dalam rumah, itu Aisyah. Nanti ada Maimunah. Maimunah juga menyampaikan hadis yang sama. Ya. Nanti ada Ibnu Abbas, orang luar rumah yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Nanti ada Ibnu Umar, kesaksiannya rata-rata 11 rakaat. Kita lihat. Nanti ada Abdullah bin Mas'ud yang langsung sholat di belakang Nabi saat di masjid. Ya. 3 orang nanti, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian ada satu lagi, siapa namanya? Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti salat di belakang Nabi saat berada di Masjid Nabawi. Kita akan lihat. Ya. Yang rumus kedua, 4 plus 3. 11 juga. 11. Ya. Ini misalnya paling gampang di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 738. Jadi 11 rakaat dengan 3 witir. 11 rakaat dengan 3 witir. Yang 3 witir ini dibagi rumusnya kepada 2 bagian. Pada 2 bagian. Bisa kita lakukan 4 kemudian 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menunaikan salat malamnya. 1, perhatikan, 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau menunaikan 3 rakaat witir. Jelas sampai sini? Baik. Nah kadang 2, tutup dengan 3 ujungnya. Tutup dengan 3 ujungnya. Ya. Jadi yang 3 witirnya ini bisa ditunaikan 2 sampai 8. Ini kan 8 ya. Lihat bedanya. Kalau yang ini 10 plus 1, yang ini 8 plus 3. Ya.
Di 8 plus 3 bisa 4, 4 plus 3, bisa 2, 2, 2, 2, 2 plus 3. Jelas sampai sini? Nah, jadi kesimpulannya, Nabi SAW berapa rakaat? 11 rakaat, bisa dipilih ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya, 2, 2, 2 kemudian 1, atau 2, 2, 2 kemudian 3, atau kemudian 4, 4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4, 4, 3 jangan menganggap ringan yang 2, 2, 1 atau 2, 2, 3 ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2, 2, 2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus ya. 4, 4, 3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2, 2 plus 1 atau langsung 3? Jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, ya, saya bahasanya nampak membagi 2. Di 2 dulu, kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek sholat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi sholat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi. Baru setelah yang kelima, baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama, dalilnya kurang menguatkan. Karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multitafsir. Yang kedua, dari mana multitafsirnya? Perhatikan. Yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', sholat syafa'. Ketika kami bertanya, apa yang 2 ini? Ini syafa'. Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat, sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2, atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan sholat yang di atas ini, 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Sholat yang menggenapkan bilangan genap, yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa'. Syafa' itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan, baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini hakikatnya ini sholat syafa'. Syafa' yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul akli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, salat itu sudah ada 2 salat di situ. 2 salat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap sholat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu ya. Jangan setelah kita witir, tetangga kita 2 plus 1, oh, saya seperti Nabi, itu enggak tuh ya. Nah, saat bilang itu enggak, itu pahalanya dipindahkan sama yang kita bilang itu.
Hadisnya sahih. Hadis Muslim nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Jadi hati-hati ya. Setelah kita tunaikan ini dengan baik, mau sifatnya 3, ya, mau sifatnya 1 itu silahkan. Tapi yang paling kuat kalau 3 tunaikan langsung tanpa jeda atau pembagian di situ. Selesai sampai di sini jelas? Kita teruskan sifat sholat nabinya. Jumlah rakaat jelas, standar nabinya jelas. Sekarang sifat sholat nabinya. Nanti dari sifat sholat nabi ini kita akan lihat bagaimana bisa menjadi 20 dan seterusnya. Baik. Saya berikan beberapa dalil dulu untuk pegangan. Ya. Misal nanti hadis riwayat Muslim, kebanyakan di Muslim. Nomor hadis 730 itu dari Huzaifah al-Yamani. Kemudian nanti ada nomor hadis 765 dari Aisyah radhiyallahu anha plus yang 738-nya. Jadi ada 2 hadis nih. Muslim nomor hadis 738 dengan 765 dan yang terakhir dari Al-Mughirah bin Syu'bah ya, bersamaan dengan Ibnu Mas'ud nomor hadis 772. Yuk kita perhatikan. Kita ambil sahabat Nabi dulu yang paling bagus bacaan Qur'annya, dekat dengan Nabi, sampai kadang-kadang dimintakan oleh Rasulullah untuk membaca Quran. Nanti kalau Bapak Ibu belajar ilmu Al-Quran, hadis ini sering disampaikan. Ada 2 sahabat yang terkenal suaranya indah. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sampai Rasulullah pernah minta dibacakan Quran. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sedang baca Quran sampai Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau itu sampai mendengar-dengar begini sampai selesai, berjam-jam itu. Mendengarkan sampai selesai bacaan Qurannya. Masya Allah. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Poinnya, perhatikan. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah menyampaikan kesaksian plus Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud. Kami pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau hari-hari pertama sholat di masjid itu, bermakmum ketiganya. Perhatikan kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir, selesai Fatihahnya membaca 100 ayat. Rakaat pertama 100 ayat surah Al-Baqarah. Seorang nabi, rasul, ya, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi. Rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya menduga akan ruku, ternyata masih nyambung, belum selesai ceritanya. Ternyata bukan 100 ayat, nyambung lagi. Sampai Ali Imran, saya duga ternyata akan ruku, ternyata nyambung lagi. Berakhirnya baru di An-Nisa ayat 176. Jadi satu surat. Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul, salat qiyamnya itu rakaat pertama minimal 5 juz 4 halaman. 4 halaman. Sampai An-Nisa ayat 176. Masya Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Besoknya mereka nggak ikutan lagi. Nabi sudah sendirian dan pulang ke rumah. Gak ikutan lagi. Bukan capek maksudnya. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan kesaksiannya. Saya khawatir kurang khusyuk karena terus menduga ini Nabi kapan rukunya. Akan ruku tidak lagi. Akan ruku tidak lagi. Saya khawatir punya prasangka tidak baik pada diri saya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan. Hati-hati yang senang dengan sunnah Nabi. Gerakan. Perhatikan sifat salat Nabinya. Rasulullah melakukan gerakannya kata Aisyah nomor hadis 738-nya dan 765 ya. Beliau melakukan 4 rakaat kemudian 3. Perhatikan. La tas'al an husnihin antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya ketika membaca indah suaranya, enak luar biasa ya. Ada sahabat sampai menyampaikan, saya belum pernah mendengar bacaan sebagus suara Nabi, kasautin Nabi ya. Masya Allah. Kata Aisyah, jangankan bacaannya, gerakannya pun tenang. Begitu bergerak tenang, bangun lagi tenang, Masya Allah. Ada riwayat menyampaikan sampai-sampai lama rukunya itu sama dengan berdirinya. Lama rukunya itu sama dengan berdirinya Rasulullah SAW. Dan setelah selesai beliau di rakaat-rakaatnya itu, 2 rakaat misalnya selesai, itu duduk dulu, tidak langsung berdiri. Menenangkan diri, mengevaluasi, mengingat dosa-dosanya, lalu mulai membacakan hadis yang kita kenal sampai sekarang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang minta maaf. Mohon maafkan kesalahan-kesalahan yang saya bawa sampai dengan malam ini. Allah. Perhatikan, Nabi masih merasa punya salah. Lalu setiap rakaatnya beliau duduk dulu, bermuhasabah, introspeksi, mengoreksi diri.
Nah, gerakan-gerakan yang disertai dengan duduk, ada ketenangan gerakannya, bacaan meresap ke dalam jiwa, itu disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Kalau satu kali. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan tadi Rasulullah sampai dengan 11 kali, Masya Allah, dijamakkan menjadi tarawih. Gak pakai O. Oh. Tarawih. Nah, lihat. Jadi tarawih itu sebetulnya bukan nama sholat, tapi sifat sholat. Maksudnya? Di sifat sholatnya Nabi yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ingin sholat seperti Nabi qiyamnya, maka mohon satu bacaannya itu baca yang tenang, kata Aisyah. Kalau bisa panjang diperpanjang. Sudah nggak pernah ke masjid, jarang baca Quran, masuk ke masjid mau tarawih masih protes juga, 1 halaman kepanjangan. Ya. Padahal itu cuma 1 ayat. Al-Baqarah 282 kan? Itu 1 ayat, itu 1 halaman. Kepanjangan, pengen dipotong juga. Ya Allah. Kapan lagi mau ibadahnya? Ya. Ayo baca yang nikmat, tapi poinnya adalah ketenangan, ketentraman. Setiap duduknya diam dulu, baru bangun lagi. Itulah tarawih. Nah, para sahabat mempopulerkan istilah ini, bukan qiyamnya, ingin betul memastikan bahwa sholat kita itu seperti sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tergesa-gesa bacaannya, jangan tergesa-gesa gerakannya. Ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ya sifat-sifat sholat yang bukan terlalu cepat, terlalu kilat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 rakaat 15 menit. Itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih, bukan tarawih. Ya. Dan secara fikih bermasalah, minimal harus diulang. Secara fikih bermasalah. Bagaimana bisa khusyuk, bagaimana bisa tumakninah, bagaimana gerakan bisa baik, itu sudah melanggar ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, saya teruskan dulu. Jadi ini kenapa disebut dengan tarawih, untuk memberi petunjuk kepada kita, berapapun rakaat yang dilakukan tunaikan dengan tentram, nyaman. Nabi berapa rakaat? Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Itu yang sifat sholat Nabi. Sunnah Nabinya, maksud poinnya itu agak diperpanjang, tenang bacaannya. Jelas? Oke? Nah, sekarang saya teruskan dulu. Pada zaman Umar ibn al-Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya. Itu di jilid kedua halaman 62. Perhatikan. Sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama 2 imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar, karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Dari sini sampai ke zaman awal Umar bin Khattab terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda. Ada yang menyimpulkan berjamaah, begitu masuk masjid ada sebagian berjamaah, sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri di belakang sendirian, ya masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di 2 hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad. Dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu, ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah, karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi. Ya. 1 rakaatnya panjang, kan?
2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Karena nggak kuat berdiri. Nggak kuat berdiri. Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga. Ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi, nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna matna, ya, salat malam minimal 2-2, tidak ada batas. Tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya, orang kecapean berdiri, bagi 2, jadikan 2 rakaat. Masih? 5 juz 4 halaman bagi 2, ya, kira-kira lah, dikira-kira saja 2,5 juz misalnya, 2,5 juz 2 halaman misal, ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz, tapi konsekuensinya rakaat bertambah, ya. Yang satu menjadi 2, mengambil dasar dalil tadi, ya. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan, ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut. Semua sahabat ikut pada masa itu. Tapi tidak menafikan yang 11 itu. Karena nanti ada yang kembali juga 11. Ya. Nah karena itu kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat. Misi pertamanya, ya, awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi. Ya. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan dibagi 2. Ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah, yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36. Masya Allah, ada yang kurang juga 40. Perhatikan para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama, mereka ketika ingin menambah rakaat pun motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana salatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya di zaman Umar kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya. Di Madinah sampai sekarang 36, ya. Kita mempertahankan yang 11 karena itu bagian dari sifat salat Nabinya dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36 bahkan 40 silahkan, tapi poin utamanya tunaikan dengan tarawih. Tarawih. Jadi aneh, kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9, ya, yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya, aneh.